terdiri dari 7 ayat, masuk dalam golongan surat-surat Makkiyah. Surat-surat Makkiyah ini adalah surat-surat yang turun di Mekah sebelum hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Ya, jadi biasanya surat-surat yang turun di Mekah ini ciri khasnya itu berbicara tentang akhlak, berbicara tentang tauhid, berbicara tentang kiamat, berbeda dengan ayat-ayat yang turun di Madinah. Ayat-ayat yang turun di Madinah sudah berbicara tentang hukum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina qablikum. Wajib puasa, wajib zakat, wajib sholat, wajib kewajiban semua. Tapi di Mekah tidak. Maka dakwah yang benar seperti ini. Tidak langsung kita itu nasihatin orang langsung taklif, langsung ngasih beban. Tidak diajarkan dulu. Jadi intisari Islam itu berada di awal-awal Makkiyah. Di sini kita bisa melihat bahwa agama Islam itu bukan agama ritual saja, tetapi agama yang sangat menitikberatkan kepada sosial dan kesejahteraan orang. Makanya dalam ayat yang lain kan dikatakan Nabi Muhammad yang ada dalam kitab Taurat dan Injil itu bukan cuma ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, tapi yadha'u 'anhum al-aghlal. Melepaskan belenggu, melepaskan beban-beban yang ada pada hamba. Jadi tugasnya Nabi diturunkan itu bukan cuma sekedar nyuruh sholat atau ritual itu penting, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana hasil ritual itu sampai kepada manfaat pada manusia. Makanya dalam hadis yang lain juga dikatakan ada tuh, membantu saudara 1 hari saja ahabu ilayya, itu lebih saya cintai daripada iktikaf di Masjid Nabawi, di Masjid Hadza, dalam masjid ini 30 hari. Bayangin Pak, pernah kan yang namanya iktikaf ya Pak ya? Berat ya iktikaf itu? Wah, Masya Allah, iktikaf kita 10 hari aja bulan Ramadan, beratnya luar biasa. Itu pun kadang-kadang iktikafnya cuma malam, apalagi kalau iktikaf pagi siang sore malam, susah sekali. Apalagi itu di Masjid Nabawi pula, mahal luar biasa. Dan itu kata Nabi, membantu saudaranya dalam sehari itu, sehari saja membantu. Ente lagi butuh apa, lagi sakit, yuk kita ke dokter, anterin ke dokter, beliin obat, sehari aja. Itu lebih dicintai oleh Nabi dibandingkan ente iktikaf 30 hari. Di sini juga bisa diambil kesimpulan akhirnya, bagaimana kita itu beribadah meloncat. Kita melakukan amalan-amalan kecil, tetapi amalan kecil itu bisa mengarahkan amalan-amalan yang berat. Kecil tapi berat, nilainya luar biasa. Contohnya ini, bantu saudaranya sehari aja, itu lebih dicintai. Kenapa? Kata Nabi, kalau ente iktikaf 30 hari, manfaatnya cuma buat ente, buat kamu aja iktikaf. Buat orang lain apa? Ente rajin sholat duha, tahajud, manfaatnya cuma buat anda. Tapi bermanfaat buat orang lain, itu manfaatnya bukan cuma buat kita, tapi juga buat orang lain. Makanya amalan sedikit tapi kualitasnya luar biasa, itu adalah amalan sosial. Allah juga mengatakan akhirnya, kun nahwan waladakum bi'ra, jadilah, katanya apa? Jadilah jadi sungai, jangan jadi sumur, katanya. Kenapa? Kalau jadi sumur Pak, untuk memanfaatkan ngambil air itu banyak sesuatu, butuh timba, ya enggak? Dapatnya juga kecil, ribet kalau di sumur. Tapi kalau di sungai, manfaatnya lebih luar biasa. Maka dari sini juga Rasul mengisyaratkan pentingnya ibadah-ibadah sosial, bahwa yang namanya Islam itu bukan cuma ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga ibadah ini tergantung. Jadi ada orang hanya fokus saja ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagus, sangat bagus, tapi dia hanya ke situ saja, maunya ke atas saja ibadahnya, tapi di sampingnya ada orang puasanya banyak, sholatnya banyak, zakatnya banyak, tapi suka menganiaya ini, suka gibah ini. Ini kan ibadah apa? Ibadah sosial ini.
Maka disebut oleh Nabi itu apa? Al-muflis. Orang yang apa? Bangkrut. Orang yang bangkrut nanti di hari kiamat itu siapa? Orang yang ibadahnya banyak, ibadah puasanya banyak, tapi apa? Ibadahnya habis gara-gara dipakai untuk nutupin yang dia lakukan zalim kepada orang lain. Maka pentingnya kita itu menyeimbangkan antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ibadah sosial. Dan kalau kita teliti hadis-hadis Nabi itu banyak sekali itu bercerita bagaimana kita itu harus bermanfaat buat orang lain. Dia bilang apa? Siapa yang mau beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka jangan sampai ada orang di sampingnya, tetangganya sampai apa? Kelaparan. Ya kan? Kalau orang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan. Kalau nggak bisa ngomong baik, diam aja diam. Atau ngomongnya baik. Itu apa? Ibadah sosial, Pak. Bermanfaat. Dia bilang apa lagi? Iman itu udah 77. Yang paling kecil tuh apa? Imatatul adza anit thariq. Buang tuh yang namanya apa? Paku, buang tuh batu, buang sesuatu yang mengganggu orang lain di jalan. Itu ibadah apa? Ibadah sosial. Maka penting sekali kita itu menyeimbangkan antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga kepada ibadah kepada manusia. Coba kalau kita teliti, Pak. Kita itu kalau sholat itu dimulai dengan apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar itu artinya apa? Kita memulai sebuah perbuatan yang akan dilakukan kepada Allah ke atas. Tapi diakhiri dengan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa? Keselamatan bagimu, warahmatullahi wabarakatuh. Berkahnya, keselamatan kepada kamu. Kepada siapa? Ke kiri, ke kanan. Jadi dimulai kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi buahnya kepada manusia. Jadi kita itu beribadah, cuma beribadah kepada manusia itu penting, bukan beribadah dalam arti beribadah, bukan, tapi memperbaiki hubungan kita kepada orang lain, apalagi kepada yang membutuhkan. Nah, kemudian menurut tafsir Al-Munir karangan Wahbah Zuhaili, asbabun nuzul surah Al-Ma'un ini ada 3. Jadi yang pertama dikatakan turun kepada Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Pendapat yang kedua mengatakan ini turun kepada Walid bin Mughirah. Pendapat yang ketiga dibilang turun kepada Abu Jahal. Jadi mereka ini adalah penanggung jawab atau wasi yatim yang tidak amanah. Jadi dikasih tanggung jawab yatim, tapi pada saat orang yatim ini datang kepadanya dalam keadaan telanjang, dia nggak mau. Apa-apaan ini? Pendapat yang keempat mengatakan ini surat turun kepada Abu Sufyan yang selalu menyembelih unta setiap minggu, namun saat ada anak yatim memintanya dia menolak, bahkan memukulnya. Jadi surat ini turun gara-gara apa? Ada seorang tokoh masyarakat di Quraisy namanya Abu Sufyan, bapaknya Muawiyah, setiap minggu Pak mengadakan apa? Penyembelihan unta. Masya Allah. Tapi ketika ada anak yatim minta malah dihadik, maka turun. Al-Ma'un itu artinya apa? Ma'un itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang bermanfaat, baik itu bentuknya benda ataupun fasilitas. Nah, sekalipun sebab nuzul untuk mereka tetapi ancaman untuk semua. Kalau dalam istilah usul fikih itu ada al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Surat ini turunnya memang untuk Abu Sufyan. Surat ini turunnya untuk orang Quraisy. Surat ini turunnya untuk mereka, orang-orang zaman dahulu. Tetapi tujuannya adalah juga kepada kita. Jadi kita ini punya ma'un, punya sesuatu yang berharga, maka hendaknya diberikan kepada yang membutuhkan. Selanjutnya, di sini juga dikatakan dalam surat ini isyarat kepada bahwa Islam itu komprehensif, saling melengkapi, bahwa Islam itu berdimensi hubungan vertikal dan horizontal, mengatur kewajibannya sebagai bagian dari sebuah lingkungan sosial. Maka dalam ayat yang lain dikatakan apa? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Ajaran Islam ini ibaratnya Pak, itu makanan. Kalau diibaratin makanan nih Pak, ajaran Islam itu harus kita ambil semua. Jangan yang kita suka, saya sukanya itu nasi
makanan sama orang lain, tapi saya malas sholatnya, malas sholat. Tapi giliran ngasih orang semangat Pak, duitnya banyak, tapi kalau giliran sholat nggak bisa kayak gitu. Atau dia pengennya saya sholat aja lah, saya sholat, saya puasa, saya rajin sholat sunnah, tapi giliran ngasih sedikit kelebihannya nggak mau, nggak bisa. Jadi harus komprehensif. Jadi kalau ibarat makanan itu jangan kayak apa? Jangan kayak makanan prasmanan. Kalau prasmanan kan kita datang kondangan dicari tuh Pak, mana yang enak ya? Sate kambing ambil, gulai kambing ambil, jengkol kan kayak nggak bisa. Ajaran Islam nggak kayak prasmanan, semuanya harus diambil. Baik, jadi ajaran itu mengajarkan kepada kita bahwa agama itu bukan cuma ritual saja, tetapi juga sosial. Kemudian isyarat selanjutnya adalah al-ma'un memberikan kesadaran kepada umat Islam bahwa ibadah ritual kepada Allah tidak ada artinya bila ternyata kita tidak bisa merefleksikan dalam wujud kesadaran kemanusiaan, seperti menolong fakir miskin dan anak yatim. Maka wajar ayat-ayat yang turun di Makkiyah pertama kali awal-awal, ayat itu berbicara banyak tentang kesejahteraan budak, tentang sosial, tentang keadilan, tentang membuang kelaliman dan lain sebagainya. Dari 6.300 ayat itu yang berbicara tentang hukum, Imam Ghazali bilang hanya sekitar 300. Selebihnya itu bicara tentang kisah, ya, berbicara tentang al-masal, misal, yang semuanya intinya pada akhlak, pada tauhid, pada pembebasan, keadilan dan lain sebagainya. Masuk kepada tafsir per ayat. Kenapa para ulama mengatakan kenapa enggak awaitan ladzi yakfuru? Tidakkah engkau tahu Muhammad, orang yang mengkafir, orang yang kafir terhadap hari pembalasan? Kenapa? Karena beda Pak. Kalau orang kafir itu bisa jadi dia tahu, bisa jadi dia nggak tahu. Kafir, ya kafir itu bisa jadi dia tahu, bisa jadi dia nggak tahu. Orang kafir itu kan bisa jadi dia nggak tahu Pak. Tapi kalau orang yukadzib, mukadzib, orang yang mendustai, orang yang mengingkari, berarti dia tahu, mengingkari, makanya takdzib. Makanya kalau orang berdusta, artinya apa? Dia tahu kebenarannya. Artinya apa? Orang-orang yang diajak ngobrol sama Nabi adalah orang-orang yang tahu sebenarnya hakikat kebaikan itu, tapi tidak melakukannya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din.